warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana perasaan hatinya? Lagi senang atau lagi bersedih? Lagi happy, lagi senang ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Firman dipimpin doanya. Semua siap. Ulang sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dalam hati aja. Dalam hati. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu cek dulu ya. Abdillah, ada Astrid, Bima, Evan, ada Evan Firman, ada Hesa, Isneni, Malika, Merlin, Milia, Novarira, Novelia, Rahman, Rangga, Ratna, Robi, ada Robi, Salsa, Sasa, Sandi, sama Tri Indah ada hadir. Oke, baiklah nak ya. Hari ini ya kita akan mempelajari materi lanjutan dari minggu kemarin. Ya, materinya adalah tentang tentang elastisitas dan hukum Hooke. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bahan. Ada yang masih ingat? Bahan plastis dan elastis. Bahan elastis dan bahan plastis. Baik, sekarang kita lihat slide. Nah, ya. Lihat ke depan dahulu. Di sini kita akan pelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke. Di sini kita akan menggunakan pendekatan saintifik dan TFAC, menggunakan model pembelajaran based learning dan metode eksperimen. Jadi hari ini kalian akan bereksperimen mengenai hukum Hooke. Ya, selanjutnya. Nah, di sini apersepsi. Apersepsi. Masih ingatkah kalian? Apakah itu benda elastis dan benda plastis? Ini pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat benda elastis? Ya, Bima. Benda yang dapat kembali ke bentuknya semula. Ada yang pendapat berbeda? Bagus sekali pendapat dari Bima. Ada yang lain? Sama. Iya, ada yang bisa kasih contohnya benda elastis? Apa, Bim? Karet. Ada lagi yang lain? Pegas, ya. Masih ingat ya? Sekarang setelah benda elastis, apa yang dimaksud dengan benda plastis? Merlin? Benda plastik adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika berada di bentuk. Iya, betul sekali. Kebalikan dari benda elastis. Kalau yang elastis dapat kembali ke bentuknya semula, kalau yang plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ada yang bisa kasih contoh? Kayu, betul. Ada lagi? Kertas, plastik. Bagus. Ya, semua itu adalah benda-benda plastis. Nah, kalian kalau sudah ini mengerti, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi tiap pembelajaran itu harus ada tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bisa dibaca. Kalau bisa dibaca kita baca bersama-sama, boleh? Iya, yuk. Melalui TFAC. Oke, stop. Ya, satu orang aja. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Nova, silakan Nov. Melalui pendekatan teori fisik dan dengan model problem learning dan metode Eksperimen.
berbantu media video dan LKPD serta dapat satu mendeskripsikan karakter benda alam. Iya, betul. Dua, menjelaskan tentang undangan, pergaulan, dan modul elastis. Iya. Tiga, mendeskripsikan Keempat. hubungan antara gaya dan dengan pertambahan Panjang. lima, melakukan eksperimen hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang bulan. Enam, Interpretasikan hubungan antar. gaya dengan pertambahan panjang bulan. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 6 macam tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik benda elastis. Nanti kalian akan dapat menjelaskan tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas ya. Kemudian bunyi hukum Hooke ya. Terus akan melakukan eksperimen terkait hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Yang terakhir bisa menginterpretasikannya ke dalam grafik ya, terkait hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Ya, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ada 6 tujuan. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, kita pretest terlebih dahulu ya. Pretestnya menggunakan Google Form. Sekarang buka HP-nya masing-masing. Buka HP-nya masing-masing, itu sudah Ibu bagi link pretest ya. Jadi kalian silahkan mengerjakan pretest tersebut. Ibu kasih waktu. Buka linknya masing-masing. Link pretest. Oke. Silahkan dikerjakan dulu soal pretestnya. Tuliskan namanya, sekolahnya, dan itu ada 10 soal terkait elastisitas dan hukum Hooke ya. Kerjakan dulu pretestnya. Silakan, nomor berapa? Gimana? Selesai? Ya, tinggal 2 menit lagi ya waktunya ya. Ada 10 soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jadi oret-oret boleh ya, Nek? Di oret-oret. Robi, Bu Nabi. Selesai?
2 menit lagi. Oke, sudah. Ya. Kalau sudah, silakan disimpan lagi HP-nya, ya. Kita akan masuk ke orientasi masalah. Sudah selesai semua? Sudah, sip. Simpan HP-nya ya. Sekarang kita lihat ke depan lagi. Nih, di depan nih ada orientasi masalah terkait materi elastisitas dan hukum Hooke. Ibu ajak kalian untuk melihat video, ya. Ibu akan ajak kalian untuk melihat video terlebih dahulu. Jadi harus fokus pada videonya. Nanti kita akan selesaikan apa masalahnya. Kita akan tahu apa masalahnya. Ya. Sebentar. Slide-nya sebentar ya. Sebentar. Kok nggak tampil ya? Bentar. Nih, ulang. Videonya nggak tampil. Nih videonya nih. Mengapa ketapel tersebut ketika ditarik karetnya akan kembali ke bentuk semula? Mengapa trampolin itu tidak rusak walau sudah diloncati berkali-kali oleh anak tersebut? Nah, ada 2 masalah di sini yang akan kita bahas. Kita kembali lagi ke PPT-nya tadi. Nih ya. Kenapa kira-kira ketapel itu ketika ditarik karetnya akan kembali ke semula? Kira-kira kenapa? Nova, silakan. Karena karet merupakan bahan elastis yang memiliki elastisitas. Betul. Ada lagi, mengapa trampolin itu tidak rusak nih walaupun sudah diloncatin berkali-kali oleh anak-anak? Kenapa? Kenapa kira-kira? Astrid, kenapa Trid? Karena trampolin juga bersifat elastis, ya. Tuh ya, untuk lebih jelasnya kita simak video lagi. Nah, ini video materi ya, materi terkait elastisitas dan hukum Hooke ya. Silakan dicatat kalau ada rumus-rumus. Ini untuk mengerjakan nanti soal post-test yang akan kalian simak ya. Oke. Bentar ya. Hari ini kita belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Ya, bentar ya. Berikut ini adalah gambar penerapan elastisitas dan elastisitas. Oh, nggak tampil ya. Ada sok bergerak, angkut bergas, kendaraan bermotor. Bunganya bergas tinggi, yaitu untuk meredam di arah ketika kalian melewati Nih. atau perjalanan
yang rusak. Ini videonya ulang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elastisitas dan hukum Hooke. Hari ini kita belajar mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Berikut ini adalah gambar penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada shock breaker. Shock breaker ya. Sering kita temukan di motor atau mobil. Untuk meredam getaran ketika kalian melewati kondisi tidur atau jalanan yang rusak. Nah, selanjutnya ada gambar timbangan. Timbangan. Kedua, Jembatan. jembatan ya. Selanjutnya ada gambar kasur. Spring bed Kalian ya. elastisitas merupakan faktor yang harus diperhitungkan oleh kontraktor dalam membangun jembatan. Ternyata jembatan itu dipikirkan itu elastisitasnya ya. Beban ini mampu disanggah oleh jembatan yang dibangun. Nah, untuk memahami materi tentang elastisitas, kita akan lanjut. Elastisitas itu apa sih? Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah biaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Misalnya adalah karet ya. Ketika kalian ingin menarik karet, maka biaya yang kalian berikan itu merupakan biaya luar. Nah, ketika kalian melepas karet tersebut, otomatis biaya luar yang diberikan pada karet tersebut akan hilang. Akan hilang ya. Kembali ke Bentuknya semula atau bentuk awalnya. Nah, itu adalah proses elastisitas. elastisitas. Nah, makanya di sini contoh benda elastis adalah gas dan karet. Jadi dia ketika diberikan gaya luar, maka setelah dia luar, benda tersebut akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, tetapi benda itu mempunyai batas elastisitas. Misalnya, ketika kalian menarik karet dengan gaya yang besar, dia akan melewati batas elastisitasnya dan lama-kelamaan akan patah. Nah, kebalikannya dari benda elastis ada benda plastis. Kalau benda plastis itu berarti ketika diberikan gaya luar, lalu ketika gaya luar itu dihilangkan, benda tidak kembali ke bentuk awalnya. Misalnya, ketika kalian bermain lilin, Plastisin ya. setelah kalian selesai menangannya, apakah jadi kembali bentuk semula? Tentu enggak. Tidak. Nah, itu contohnya ya. Mulai Oke. di sini contohnya dari lilin dan warna. Lihat. Selanjutnya, nih, ini yang kata Ibu, tegangan dan regangan tadi ya. Dengan dan modulus elastisitas. Iya. Kita bahas satu-satu. Di sini tegangan adalah perbandingan antara gaya Dan luas permukaan. iya. Lambang dari tegangan adalah Sigma sama dengan F per A. A. Di mana F itu adalah gaya, A adalah luas permukaan, dan sigma adalah tegangan. Tegangan. Untuk satuannya, F adalah satuannya Newton, A meter kuadrat, dan sigma satuannya meter per Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian regangan ya. Relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. E sama dengan delta L per L0, di mana delta L itu adalah Pertambahan panjang ya. Ingat pertambahan panjang. adalah panjang Mula-mula. Jadi regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula atau panjang awal. Tidak ada satuan untuk ini. modulus elastisitas. Merupakan perbandingan tegangan dengan tegangan pada suatu benda. Tegangan dari sigma, tegangan adalah E. Nah, tinggal dimasukin tadi rumus sigma adalah F per A, tegangan rumusnya adalah delta L per A0. Karena ini per, jadi nanti dibalik hasilnya ya. Rumus akhirnya F
kali L 0 per A kali delta L. Ini adalah rumus untuk modulus blok atau modulus elastisitas. Iya. Kalau misalnya dia berhasil menilai modulus blok atau modulus elastisitas itu ada namanya Y atau T, itu sama aja ya. Ibu minta tolong sorot ini ya, agak deket. Hanya bergantung pada Sorot ini PPT-nya ya, apa videonya? Ataupun bentuk benda. Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka benda semakin tidak elastis. Nah, mau tahu benda apa aja yang memiliki modulus elastisitas yang besar? Kita akan lanjut ya. Di sini ada tabel bahan nilai modulus elastisitas. Kita lihat di sini besi mencapai. Jadi ya, intinya modulus elastisitas itu tergantung dari jenis bahannya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Yang pertama tadi yang menerapkan elastisitas ada gambar jembatan. Kenapa jembatan itu dibuat dari besi? Ternyata besi itu mempunyai modulus elastisitas. Iya. Jadi dia dapat menahan beban yang besar. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit. Ya. Ke hukum Hooke. Yang pertama itu adalah diberikan gaya arah milik, berarti Bentar, kita ulang sedikit. Tentang hukum Hooke. ada hukum Hooke. Di sini ada gambar gas. Ya. Yang pertama itu adalah diberikan gaya arah milik, berarti tugasnya kita tekan. Berasnya ditekan nih, kalau yang ini. Yang bawah ketika ditekan, si tugas itu ternyata memberikan gaya pemulih atau gaya yang berlawanan arah. Ya, makanya di sini nilainya adalah negatif. Negatif itu adalah gaya pemulih yang berlawanan arah dengan gerak si bedanya. Iya, ditanda minus di sana menunjukkan berlawanan arah ya, bukan nilai ya. Arahnya. Berarti arah gerak si bedanya adalah ke kiri. Jadi minus. Bunyinya yaitu jika gaya tarik pada tugas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan kerja tugas akan dibagi lurus dengan gaya tarik. Nah, kita lihat di sini F itu adalah gaya tugas, K itu adalah konstanta, delta X adalah pertambahan panjang tugas. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, satuannya. Nah, ini pada tugas sama kerja gaya pemulih ya, sebagai jenis sempurna benda tetapi berlawanan arah dengan gaya benda. Terus sudah dijelaskan ya, gaya pemulih di sini ada K yang sana benar, F di sini adalah gaya pemulih yang minta kali delta X. Nah, delta X ini adalah tadi. Lanjutkan sedikit. Nih, untuk membuat grafik hubungannya. Jika semakin besar yang 3, otomatis nilai delta X3 ini juga semakin besar. Karena tadi dia gaya dan pertambahan panjang itu sebanding. Jadi kalau gayanya besar, pertambahan panjangnya semakin besar. Itu maksudnya. Jadi grafiknya ke atas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Benda berbesar 0,5 kg digantikan pada tugas, sehingga tugas itu bertambah panjang sebesar 9 cm. Berapa letakkan tugas tersebut? Nah, berarti yang dicari adalah nilai K. Kita lihat dulu ya, yang di sini diketahui adalah massa sebesar 0,5 kg, delta X 9 cm atau 9 kali 10 pangkat min 2 meter, dan nilainya adalah 10 meter per cm. Nah, mengapa di sini memakai nilai gravitasi? Karena kita akan mencari gaya. Gaya dapat dicari dengan
memakai rumus massa dikali Gravitasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus Okunbo, di mana X sama kali delta X tinggal dimasukin aja. M-nya ada 4,5, G-nya 10, A-nya adalah nilai yang kita cari, delta X-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu K-nya sebesar 500. Oke, itu adalah contoh soal dari hukum Hooke. Nanti kalian akan mengerjakan itu di post-test ya. Terima kasih. Oke. Baiklah. Kita kembali lagi ke PPT kita tadi. Nah, di sini kalian akan diminta untuk eksperimen ya. Nah, orientasi sudah, sekarang motivasi. Ini motivasinya. Tadi sudah kalian dengar penerapan elastisitas banyak sekali ya, Nak, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini yang membuat kita termotivasi. Oh, ternyata ya hal-hal yang dekat dengan kita itu memanfaatkan yang namanya materi fisika, ya, elastisitas, hukum Hooke. Kita tidur nih di spring bed yang ngenyot-ngenyot itu, ya. Kita itu menerapkan, di sana ada diterapkan elastisitas menggunakan pegas di dalamnya. Jadi secara tidak langsung ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali penerapan dari konsep-konsep fisika, khususnya elastisitas dan hukum Hooke. Ya, silakan kalian sebutkan apa saja penerapan elastisitas dan hukum Hooke yang ada di dalam gambar maupun yang lainnya. Ya, di dalam gambar itu ada apa itu? Shock breaker tadi. Ya, kalau kalian lewat di polisi tidur, tidak ini mental. Ya, kemudian timbangan badan. Nah, timbangan badan itu juga memanfaatkan pegas di dalamnya. Ya, tadi jembatan sudah diterangkan di video ya. Dia mengukur beban yang diberikan, kemudian kasur, ada lagi main ketapel, ada lagi trampolin dan ke panah. Orang main panahan itu juga memanfaatkan elastisitas. Banyak sekali ternyata ya. Oke, baiklah. Setelah ini ya kita akan ice breaking dulu. Sebelumnya kita ice breaking dulu sebelum kita masuk ke kerja kelompoknya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, itu tepuknya 3 kali ya. Selamat pagi. Gitu ya. Selamat siang. Selamat sore. 1 kali. Kalau selamat malam jangan tepuk, gitu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, selamat sore. Selamat malam. Iya, ibu ulang. Selamat sore. 1 kali. Ya, harus fokus. Fokus dulu sebelum kita belajar nih. Selamat siang. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam itu tidak ada tepuknya. Ya, 1 kali lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya, belum konsentrasi. 1 kali lagi kalau belum konsentrasi. Selamat siang. Oke, silakan duduk, Mbak. Silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Kita akan mengerjakan eksperimen. Silakan kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 ini boleh dipindahkan kursinya ke depan boleh ya. Kelompok 3 di sebelah sini ya. Kelompok 4 di sebelah sini. Jadi kelihatan. Sini, ke sini. Kalian ini pindahkan ke sana kursinya. Pindahkan ke sana, ke sebelah sana kursinya. Mantu itu lamban ujung. Nah, di sini kelompok 3 bekerjanya ya. Sini, kalian ke sini berdua di depan. Depan sini. Oke, sip. Itu kelompok berapa? Masuk ke sini, 1, 2 orang. 2 orang. Sini. Ready masuk sini aja, Ready ya. Kamu berdua sini, Man sama sebelah sini, Nak. Sebelah sini. Biar kelihatan. Sini, sebelah sini. Nah,
Ya, geser lagi situ Novel. Geser Novel. Geser lagi Novel. Keluar Novel. Lagi Sasa, sini Sasa. Biar kelihatan nih ya. Oke ya, kelompoknya biar kelihatan. Atau ini aja, kelompok ini di belakang aja nak. Di belakang. Ngadep ke belakang. Pindah. Rahman sama Sandi di sana. Rahman sama Sandi. Nah, kelompok 1 silakan ambil alat dan bahannya. Silakan diambil alat dan bahannya di depan. Ini kelompok berapa nih? Pindah sana aja biar nggak kelihatan. Oke, silakan ambil alat dan bahan. Ya. Nah, sini aja ya. Nah. Silakan ambil alat dan bahannya. Yang depan ambil alat dan bahannya. Satu-satu ya. Ini satu, ini satu. Nah, itu ambil juga, Nova. Iya, ada satu yang belum ambil beban satu. Nah. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Ibu bagikan LKPD-nya, silakan dibaca dan dikerjakan LKPD-nya ya. Nih. Silakan dibaca LKPD-nya. Ada kerja kelompok ya. Ini keaktifannya Ibu nilai nih, ya. Kalau misalnya ada yang nyatet, ada yang megang itu, ada yang gantungkan gitu ya. Ya. Perhatikan dulu. Di sana kita baca dulu petunjuk. Apa? Petunjuk. Langkah dulu. Langkah kerja, langsung ke langkah kerja aja. Kalian diminta untuk mengambil 2 buah pegas, sudah? Mister, sudah 4 buah beban dengan massa yang berbeda-beda, itu sudah ada massanya masing-masing. Kemudian statif itu untuk menggantungkannya ya. Yang pertama, silakan kalian ukur panjang pegas tanpa beban, berarti L0-nya diukur. Itu ada 2 kan? Terserah mau pakai yang mana dulu. Ya. Kemudian gantungkan pegas di sini. Nih, gantungkan. Buka. Enggak gitu. Ini di sini. Ini gantungnya sini nih ya. Nah, ini untuk gantungkan bebannya. Oke. Ukur dulu berapa, nanti pindahkan ke dalam tabel. Ukur dulu berapa baru dikasih beban. Itu yang panjangnya berapa nih? Ukur dulu. Baru diisikan di tabel. Ya. Satu-satu dulu. Mau yang pakai yang mana dulu? 5 atau 7? 7 dulu. Ya, boleh. Ini yang ini aja digantungkan. Itu untuk gantungkan bebannya ya. Ya. Nah, silakan. 7 dulu. Langsung di dalam tabelnya nggak apa-apa, nak. Sudah, ini bisa? Bisa gantungkan bebannya. Bebannya pakai yang itu, nak. Gantungnya, nak. Itu untuk beban, nak. Nah, ya itu. Masukkan di dalam sini. Dari sini ya. Ukur dulu sebelum pakai beban. Diukur dulu sebelum pakai beban. Itu bisa? Nova, gini cara gantungnya, Nova. Sini. Ini untuk bebannya. Ini kan untuk bebannya nih. Jadi kalian pakai yang atasnya ya. Jangan yang ini. Yang itu dulu aja. Ini Ibu benerin dulu. Nah, ini nanti yang digantungkan ke situ. Nah, jangan dulu dikasih beban. Jangan dikasih beban dulu berapa panjangnya. Ya. Baru nanti setelah dikasih beban pertama panjangnya berapa, dikasih beban kedua panjangnya berapa. Nggak apa-apa. Diluruskan aja. Nah, di sini di dalam tabelnya itu ada
4 kolom kan untuk beban. Mulai dari beban yang paling kecil dulu boleh, atau dari yang paling besar dulu ya. Silakan dimulai. Ya, misal ini beban yang berapa tadi? Yang 35 ada di belakangnya kan? 35 dulu. Nanti berapa panjangnya gitu ya. Ya, silakan. Gimana? Masanya di sini. Itu tadi kan ada 35 ya. Itu 35 ya. Tulis dulu di sini aja 35 gram ya. Berapa gram? Berapa kilogram? 0,5 bagi 1000. Jadi berapa? 0,35 ya dah. Nah, sama terus-terusnya kayak gitu. Ya. Novel, gimana? Gimana? Udah dapat? Udah, ini tadi yang besar. Pegas 1 yang mana kalian? Yang 7. Di sini buat keterangan pegas 1 7 cm gitu ya. Mulai dari yang besar dulu. Apa yang kecil dulu? Yang besar. Oke. Yang sebelum diukur berapa panjangnya? 7 berarti. Panjang awal di sini nanti ya buatnya ya 7. Nanti aja enggak apa-apa. Itu ukur berapa dari awal dari atas. Nih, dari sini nih. Berapa? Ada yang pegang, ada yang ngamatin. Di ini kan ya, Nak. Nah, kayak gini. Lebih nih. 21,5. Nah, 21,5 gitu ya caranya ya. Lanjutkan ya. Iya, ini sebaiknya mulai dari yang kecil aja dulu. Berarti yang terbesar di sini, ya. Enggak, ini yang beban, maksud Ibu beban yang 1, beban 2, beban 3, beban 4. Yang paling besar kan beban 4 kan? Ada lagi? Ya. Ini perkalian kalau ini udah Ibu kasih belum ya? F ini isinya. G-nya itu 10. Berarti ini dikali 10. Oke. Untuk gaya gravitasi ya. Gaya gravitasinya adalah 10. Ya, 10 meter per sekon pangkat 2. Itu untuk menghitung massa. Isi dulu panjangnya nanti ini ya. Oke, Nova, gimana Nova? Hah? Ini tadi berapa panjangnya? 5, berarti buat di sini panjang awalnya berapa? 5 kan? Beban yang digunakan pertama yang mana? Yang paling kecil, berarti yang 3 berapa? 35 gram ya. Di sini tulis dulu. 35 gram berapa kilogram dibagi 1000? 0,35 kilogram. Oke? Nah, kayak gitu. Beban yang kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Ini nanti dikalikan 10 meter per kali gravitasi. Jadi M ini dikali 10 berapa hasilnya taruh sini. Gitu ya. Pokoknya cari dulu ininya, nanti yang ini kita sama-sama cari. Oke? Ini untuk yang pertambahan panjang pegasnya. Nah, kalau yang ini mencarinya kalaulah dapat yang ini. Ya, ini 5, di sini 5. Ya, ini di sini 5 ya. Di sini berapa panjang setelah dikasih pegas? Nanti L dikurang L 0 baru taruh di sini. Tuh ya. 87,5. Ya, silakan lanjutkan. Yes. Apa ini? Sini coba Ibu lihat ya. Ini kan agak salah nih. Ini kan dibaca dulu ini gaya tarik F-nya. Kalau L0-nya ini senti ya, terus di sini aja. 5 senti ya. Ya. Yang ini setelah dikasih beban berapa? Yang 5 senti tadi. Di sini nulisnya 8 senti. Nih, ya. Ini untuk massa KG ini kosongkan dulu ya. Kosongkan dulu. Ini.
Coret dulu. Pindah ke sini, ya. Dah. Yang ini carinya delta L. Delta L itu L dikurang L0. Makanya dicari dulu ini berapa. Ya, taruh ke sini. Ya, kakek diubah ke meter gitu ya. Lanjutkan dulu. Sudah? Yang mana lagi yang mau tanya boleh? Mana Nov? Iya, kakek cari dulu yang ini. Kalau sudah dapat galau baru dikurangkan. Ini dikurang ini, baru taruh sini. Ya gitu ya. Sudah? Hesa, kita ada spidol nggak? Hah? Di kelas ada nggak? Ready ambil dulu spidol, ready di kelas ready. Gimana? Apa? Ini kan panjangnya Bu ya, panjang kan. Kalau misalnya ikan kebal, terus yang ini kan Bu. Ini masanya nak, bukan masanya. Masanya kan sudah ibu tetapkan. Yang tadi 35 gram, 52,5 gram, ya. Ini salah ini. 35 tadi kan. 52,5 gram. 70 gram. Ini 87,5 gram ya. Di sini buat bagi jadi ke kilometer kan, bagi 1000 jadi 0,35 ya. Ini salah nih, berarti ganti. Nah, yang hasilnya tuh di sini naruhnya ini tadi 7 cm. 7 ya, semua ya. Di sini berapa pertambahan panjangnya? Ini delta L-nya, L dikurang L0. Dan cari ini dulu kamu tuh. Ya. Tulis di sini. Yang mana tadi pertambahannya? Taruh sini ya. Itu ya. Untuk mencari kolom yang gaya tarik, ya, gaya tarik. Perhatikan dulu gaya tarik. Ada F sama dengan M dikali G, ya. M dikali G, F-nya ini bebannya ini berarti massa yang ada di sini dikali 10 untuk G-nya. G-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi hasilnya 0,35 kali 10 jadi 3,5 Newton. Ya, itu ya. Sama seperti yang bawahnya juga seperti itu. Lanjutkan dulu. Kalau sudah kita presentasikan ke depan. Lanjutkan dulu dihitung. Sudah? Dibagi itu nak. Kalau ini 0,35, ini berarti 0,525. Iya kan? Ini sudah. Kalau sudah lanjut ke yang pegas kedua. Lanjutkan ke pegas yang kedua. Silakan dilanjutkan. Lihat di grup itu sudah ibu searching cara ngisi ini. Ya. Sudah? Aduh. Ya, isi pulau. Berarti yang ini F-nya ini 3N dibagi pertambahan panjangnya. Tapi ini dalam bentuk meter. Jadi bagi 100 dulu. Ya. Dibagi 100. Pakai kalkulator nggak apa-apa. Sudah, tinggal ngisi ngolah data ya. Ambil datanya sudah. Ya, langsung ini berapa pertambahan panjangnya? Ini yang perlu itu. Pertambahan panjangnya berapa? Nah, kalau sudah yang ke pegas 1, pegas 2. Ya, setelah itu kita
presentasi ya. La ilaha illallah. Di mana? Ya Ini dalam bentuk senti ini meter. Ini di sini nulisnya, nanti dijadikan meter gitu. Dibagi 100. 13 dibagi 100. Ya, taruh sini. Ini 13 ini di sini nulisnya. 13 ini. Nah. Pindahkan. Kalau misalnya Ya. setengahnya ini, Bu. Hah? Ini ngitung dari 0, Nak. Nah. Berapa itu? Yang pendek ini 6,5. 6,5. Oh. 6,5. Pendek ini saya Ya, tidak apa-apa. Sudah ya? Kalau sudah silakan olah datanya, Nak. Kita cuma ambil data, terus kita olah datanya. Sudah dapat? Bebannya itu taruh di pinggir sini, alat bahannya. Silakan diolah datanya ya. Mana satu lagi bebannya? Nih. Nah, sekarang olah datanya. Cari K-nya berapa? Itu kan sudah dapat kan? Untuk satuan dalam meter. Jadi yang kalian dapat itu kan meter. Ubah dulu ke senti, ubah dulu ke meter. Caranya dibagi 100. Silakan. Silakan dibagi 100. Ya? Dapat ini berapa? Ini tulis dulu 13, 16 di sebelah sini. Nanti ini dibagi 100 taruh ke sini. Ya. Inilah yang punya kalian ini. Ini salah kolom. Nah, dibagi 100 yang ini. Taruh ke sini hasilnya gitu. Untuk mencari pertambahan panjangnya L dikurang L0 ya. L dikurang L0. Berapa? Sudah ini. Nah. Didekatkan lagi, Bi, biar akurat, Bi. Nah. 2. Coba. Cek ini kena. 24 itu, Nak. 24 ya? 23. Coba lihat lagi. Biarlah dia cek itu. Nah. Ini 23 ya, 23,5 itu. 23,5 ya. Sudah kelompok berapa yang sudah? Nomor 1 yang mau presentasi boleh. Buat grafik ke depan. Untuk yang pegas 1 atau pegas 2. Lagi analisis data ya. Oke. Oke, ini hasilnya. Hasil K-nya. Betul? K-nya kan ini. Ya. Dibagi 0,03 berapa? Kok 0, coba dicek lagi. 3 dibagi 0,03. Kok 3 dibagi, bukan 0,03 dibagi, 3 yang dibagi. Nah, iya kan?
Nah ibu ini yang ini diapain? Yang ini L ini dikurang ini Dikurang 7. 0,07 yang tadi ya. Nah, Enggak kok di sini. dijadikan meter iya. Ya 0,07 sampai ke bawah sama. Nah gitu ya. Kalau sudah alatnya silakan taruh dipinggirkan dulu ya. Gimana? Apa? Udah ini salah tulis. Status maksudnya? Ini tadi berapa panjang awalnya? Yang ini 5 kan? 5 ini tadi 7 ya. Jadi kan meter tuh 0,07 dibagi. Ini berarti dibagi 100 jadi 0,14 ya. Baru cari delta L-nya berapa? L kurang L0. Ini sama 0,05 0,07 dikurangkan. Ini dikurang ini taruh sini. Ya, berapa? 5 kurang 7 berapa? 2. Sini 2. 9 kurang 5. 11 kurang 5. 13 kurang 5. 8. Hah? Nah, baru di sini 0,02 berarti. Itu ya. Nah, ini bagikan F dibagi delta L. F-nya tadi berapa ini? 0,35 dikali 10. 3,5 kan? Dikali 10. 5,2. Itu. Baru ini dibagi ke ini sama dengan ini ya sama. Ini juga ya cepat. Sudah ya, kelompok 1 silakan presentasi dulu anak. Kelompok 1. Ini 8,75. 8,75. 97,2. Nah. Sama Pak? 3 0,03 100. Enam berapa? Udah. Nah, yang dibuat grafiknya adalah gaya, ya, ada gaya itu, ada 35 berapa itu dengan pertambahan panjang. Silakan dibuat di sini. Di papan tulis silakan dibuat. Kelompok berapa dulu? 1 ya? Silakan kelompok 1. Kayak gini dikit yang kelihatan. Nih. Ya. Ini gaya sama ini gaya ini. Kalian kalikan 10, Mbak, ini 10 kali 10. Taruh sini ya. Gayanya di sini. Berarti di sini 3,5 terus 52. Nah yang di sini di sini ini ada apa? Ini. Oke.
Dah. Harusnya nilainya dulu ya kalian itu. Tulis dulu nilainya, baru grafiknya. Berapa nilainya? Berapa gak pegas gayanya dan pertambahan panjangnya? Iya, yang ini ya. Apa jadilah 3,5 ya. Terus? Iya. Sudah ini? Kelompok mana lagi? Siap-siap? Pertambahan panjangnya? Oke. Silakan dipresentasikan. Tadi sudah dibuka ya. Silakan ngadep ke depan sini, Bima. Nanti siapa yang mau menjelaskan grafiknya? Silakan. Ya. Jadi kamu sudah membuat grafik tentang tugas tadi yang sudah kamu analisis. Tugasnya itu panjang awalnya 7 cm. Lalu kasih beban 3,5. Panjangnya jadi 0,14. Mengalami pertambahan panjangnya ya. Oke. Begitu pula dengan 5,25 jadi 0,17. 7 jadi 0,21, 8,75 jadi 0,24. Di situ kalian bisa ambil kesimpulan bagaimana? Kedua tugas tidak mengalami pertambahan panjang jauh. Sebelum dikasih beban, dia tidak mengalami pertambahan panjang. Ya, terus? Bagaimanakah bentuk tugas 1 dan tugas 2 saat telah diberikan? Beban. Kedua tugas mengalami pertambahan panjang sesuai dengan beban yang diberikan. Ya. Ya, terus? Apa yang terjadi jika tugas 1 dan tugas 2 terus menerus diberi tambahan beban, semakin tugas akan semakin bertambah panjang. Oke, itu ya di yang kalian jelaskan tadi ya. Semakin Semakin berat bebannya. Ya, berdiri aja Nova. Gak apa-apa. Nah, semakin panjang pertambahan pegasnya. Bagaimana bentuk grafik? Biasakan dan menjelaskan grafik gaya terhadap pertambahan panjang tugas 1 dan tugas 2. Seperti yang terlihat pada analisis di atas sebelumnya, grafik menanjak atau naik menjelaskan bahwa semakin besar gaya atau beban yang diberikan untuk panjang tugas semakin besar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 3. Untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok mana lagi? Silakan. Kelompok 2 atau kelompok 4? Silakan. Karena ininya sudah digambar, kalian cukup analisisnya aja ya. Silakan. Ya, majulah. Atau gambar aja punya kalian di depan. Samo, berarti analisisnya aja yang di belakangnya. Ya, maju dulu. Perkenalkan diri. Dari kelompok mana? Jelaskan analisisnya. Analisis dari yang belakangnya itu ya. Di situ sebelahnya. Yes.
Oh. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis data ini. Apakah yang terjadi saat tugas akan berdua tanpa beban? Kedua tugas tidak mengalami pertambahan panjang. Kedua, bagaimanakah untuk tugas dasar berlaku setelah diberikan beban? Kedua tugas mengalami pertambahan panjang sesuai dengan beban yang diberikan. Tiga, apakah yang terjadi jika tugas dasar dalam diberi tambahan beban? Semakin maka tugas akan semakin bertambah panjang. Yang keempat, bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan jelaskan grafik gaya terhadap pertambahan panjang tugas dan garis jelas tersebut. Seperti yang terlihat pada analisis data sebelumnya, garis pada grafik menanjak naik atau naik menjelaskan bahwa semakin besar atau beban yang diberikan maka pertambahan panjang tugas semakin besar. Oke, dah, terima kasih. Jadi itu ya intinya ya. Semakin besar beban atau gaya yang diberikan, semakin besar pertambahan panjang. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan satu lagi silakan kelompok berikutnya. Tinggal baca analisisnya aja karena grafiknya sudah dibuat temennya. Silakan. Dah satu kelompok lagi ya. Kita setelah ini kita kesimpulan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil Silakan. Apakah yang terjadi saat tugas harus bekerja tanpa beban? Kedua tugas tidak mengalami perjalanan panjang. B. Bagaimanakah bentuk tugas 1 dan tugas 2 saat kedua diberi beban? Kedua tugas mengalami pertambahan panjang sesuai dengan beban yang diberikan. C. Apa yang terjadi jika tugas 1 dan tugas 2 terus menerus diberi tambahan beban? Semakin banyak beban, maka tugas akan semakin bertambah panjang. D. Bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan dilakukan grafik yang terhadap pertambahan panjang tugas dan tugas 2 tersebut. Seperti yang terlihat pada analisis data sebelumnya, garis pada grafik menanjak naik, menjelaskan bahwa besar gaya beban yang diberikan maka tambahan panjang tugas semakin besar. Oke. Dah. Sudah? Oke, silakan ditutup. Ya, dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tangan terlebih dahulu. Oke ya. Bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham nih ya. Dengan adanya eksperimen tadi kita bisa tahu nih. Makin besar beban yang diberikan. Ada 4 beban tadi kan. Dari 4 itu makin besar dia akan mengalami pertambahan panjang yang semakin besar pula ya. Seperti itu, silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alat dan bahan kumpul di depan lagi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Oke, cepat. Ya. Sudah? Silakan duduk dulu. Kita akan melakukan post test. Ya. Post test yang akan kita lakukan. Duduk dulu semuanya. Nah, sebelum kita melakukan post test, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kesimpulan. Ini kesimpulannya, ya. Dari pembelajaran kita tentang elastisitas, dari praktek atau eksperimen yang sudah kita lakukan tadi, kita mendapat kesimpulan, ya. Silakan lihat ke depan kesimpulannya. Siapa yang mau baca perwakilannya biar kedengeran? Yang suaranya lantang. Firman, silakan Man. Apa kesimpulan kita pada hari ini, Man? Kesimpulan kita pada hari ini adalah elastisitas adalah kemampuan suatu benda atau materi untuk mengembalikan bentuknya ke bentuk asal setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Oke. Gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Iya, betul. Ya. Stop dulu, Man. Stop. Itu tentang elastisitas. Benar sekali ya, Dek, ya. Jadi kemampuan benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya dilepaskan, itu namanya kemampuan elastisitas dari suatu bahan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mau baca kesimpulan? Robi, silakan Bi. Ini kesimpulan dari eksperimen kita ya. Setiap kali ditambah beban pada pegas, maka panjang pegas akan bertambah. Pegas akan mengalami pertambahan panjang seiring dengan penambahan beban pada pegas tersebut. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwa panjang pegas sebanding dengan beban yang diberikan, gaya yang diberikan. Oke, itu ya. Dari yang kalian presentasikan tadi, itu kita bisa simpulkan kalau gaya yang diberikan kepada benda itu, kepada pegas itu akan sebanding dengan pertambahan panjangnya. Ya, itulah bunyi hukum Hooke. Ya, bunyi hukum Hooke itu seperti itu. Ya, tapi selama masih dalam tahap elastisitas ya, kalau dia sudah putus, pegasnya sudah tidak bisa lagi. Yang berikutnya, konstanta pegas. Astrid, silakan baca Trid, kesimpulannya Trid. Konstanta pegas adalah sebuah nilai konstanta yang diperoleh dari perbandingan antara gaya dengan perubahan panjang dari pegas. Konstanta pegas sering juga disebut dengan ukuran kekuatan pegas. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menegakkan pegas. Oke. Ya, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Ya. Silakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah. Sebelum kita ke refleksi, sekarang kalian keluarkan dulu HP-nya masing-masing. Ya, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran. Nih. Ya, refleksi ada di situ, Ibu kasih link refleksi. Kalian isi dulu refleksinya sekarang 5 menit. Nah, silakan diisi dulu. Diberitahukan kepada seluruh siswa pada waktu istirahat dilarang keluar lingkungan sekolah, terkecuali. Isi dulu, ini ada linknya Ibu kasih ya. Terima kasih. Nih. Di sini buat nama kalian, misalnya siapa nih? Nova. Diberitahukan Nova. Sekolah SMKN 2. Oku. masing-masing dengan membantu. Oke, nah apa yang menyenangkan dalam kegiatan belajar kita hari ini?
Silakan dilihat di sana di depan. Di link kalian masing-masing ya di depan ini. Gimana nih caranya nih? Bu, matikan dulu ininya. Silakan diisi ya. Nih, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan kalian? Jadi kalian dalam kehidupan bagaimana? Apa bisa tahu bagaimana? Nih ya. Terus saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini baik, cukup, atau kurang? Silakan diisi. Ya, kemudian apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran hari ini? Ya, berikutnya apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Nah, silakan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah, kita akan ke post test ya. Mana ini link yang Ibu bagikan tadi? Di mana tadi Ibu bagikan? Aja. Link post test. Nanti Ibu bagikan lagi ya. Sudah Ibu bagikan belum tadi link post testnya? Oke, silakan kerjakan post test. Kalau sudah, silakan kerjakan post testnya. Post testnya silakan dikerjakan. Sudah Ibu bagikan linknya tuh di grup. Ya. Ibu bagikan sudah linknya di grup. Lihat link grupnya masing-masing di grup kelas kita masing-masing. Ini tadi lembar refleksi ya. Di grup sudah? Silakan dikerjakan post testnya. Ibu kasih waktu berapa menit? 10 menit, silakan. Post test, yes. Post test, link post test ya. Tadi link refleksi, sekarang link post test. Sudah Ibu kasih ya tadi ya. Nova. Ibu tampilkan aja di layar. Ibu tampilkan di layar aja ya. Ini ya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Tutup sih. Nah, post test, elastisitas, dan hukum Hooke sama seperti tadi nama. Misalnya Ani misalnya. Nama kalian masing-masing ya. SMKN 2 Oku. Berikut. Nih. Benda yang dapat kembali ke bentuk awal setelah gaya dihilangkan disebut apa? Silakan diisi, ada 10 ya. Berikut ini contoh benda inelastis, berarti benda plastis ya. Ya. Silakan diisi. Silakan diisi. Sudah semua? Dikirim kalau sudah semua. Udah ya? Waktunya habis sudah. Ya. Waktunya habis. Sudah kirim semua? Ini nanti Ibu cek ya. Baiklah ya, inilah tadi pembelajaran kita terkait elastisitas dan hukum Hooke ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait elastisitas dan hukum Hooke? Apakah sudah jelas?
Kira-kira tercapai nggak sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu setelkan lagi nih tujuan pembelajaran kita. Mendeskripsikan karakteristik benda elastis, bisa ya? Tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, bisa ya? Kemudian bunyi hukum Hooke yang tadi. Kemudian hubungan antara gaya dan pertambahan panjang yang sudah kalian presentasikan, dan grafiknya itu tadi juga sudah kalian presentasikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita hari ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya ya kita akhiri materi kita hari ini. Materi selanjutnya Ibu ingatkan kepada kalian, silakan kalian cari-cari, dipelajari di rumah tentang susunan pegas. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang susunan pegas, apakah susunan seri, apakah susunan paralel. Gitu ya. Sampai sini Ibu akhiri pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan Firman dipimpin lagi doanya. Sebelum menyelesaikan doa selesai. Oke, baik. Oke, terima kasih ya untuk belajar hari ini. Kita lanjutkan belajar kita di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.